wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengadakan kajian Mutiara Ilmu secara online. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan kajian Mutiara Ilmu yang berjudul Janganlah percaya kepada dukun dan peramal. Wajib bagi kita sebagai seorang hamba bersandar kepada Allah, karena Allah lah pencipta manfaat dan mudarat serta pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang menimpakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali hanya Allah. Jadi tawakal hakikatnya adalah percaya sepenuh hati kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, tawakal adalah meninggalkan bersandar secara hakiki kepada selain Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti melakukan praktek sihir dan mendatangi para dukun dan peramal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, maknanya, barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan atau meyakinkan bahwa dukun dan peramal mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Kahin atau peramal adalah orang yang memberikan informasi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biasanya peramal bekerja sama dengan jin. Jin mendatanginya dengan berbagai macam informasi, lalu peramal berpedoman kepada informasi dari jin itu dan berbicara kepada orang-orang bahwa akan terjadi ini dan itu. Araf atau dukun adalah orang yang berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi dan berlalu, seperti tentang barang yang dicuri dan semacamnya. Allah Ta'ala berfirman, maknanya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Akan tetapi jika seorang menduga bahwa apa yang dikatakan peramal atau dukun itu bisa benar sesuai kenyataan atau salah, maka ia tidak kafir, melainkan ia telah jatuh pada perbuatan maksiat. Karena bertanya kepada mereka adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sebagian dari jin terkadang mencuri dengar dari para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan ketika para malaikat tersebut berada di awan. Para jin naik ke sebuah tempat di dekat awan. Para jin mencuri dengar ketika para malaikat sedang berbicara di antara mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, seperti kematian seseorang, kelahiran bayi, diangkatnya seseorang menduduki jabatan tertentu, atau dipecahnya seseorang dari sebuah jabatan, dan hal-hal lain yang Allah diberitahukan kepada para malaikat. Karena memang Allah memberitahu para malaikat, para nabi dan para wali tentang sebagian perkara gaib dan tidak memberitahukan kepada mereka seluruh perkara gaib. Sesudah para jin tersebut mencuri dengar dari para malaikat, maka mereka turun ke bumi. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang berteman dengan mereka dari kalangan manusia. Karena yang dilakukan oleh para jin itu adalah mencuri dengar, maka apa yang mereka dengar bisa jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para malaikat dan bisa jadi tidak sesuai, banyak salahnya ketimbang benarnya. Marilah kita waspadai juga orang-orang yang mengaku mampu menghadirkan malaikat dan roh yang telah meninggal, padahal kenyataannya yang mereka datangkan adalah jin. Roh yang bertawakal tidak ingin kembali ke dunia, meskipun mereka menguasai dunia dan seluruh isinya. Sedangkan roh orang kafir berada di bawah kekuasaan para malaikat penyiksa. Jelas para pembohong tersebut tidak akan mampu menarik dan merebut roh orang kafir dari para malaikat penyiksa. Jadi yang datang ke hadapan mereka tidaklah lain adalah jin yang dulu mengetahui
keadaan orang-orang yang telah meninggal itu dan hidup bersamanya. Mungkin jin khorinya atau jin lain yang mengetahui orang tersebut sehingga ia berbohong dan berkata, "Aku adalah rohnya si Fuan." Sedangkan orang yang mengulang-ulang bacaan ayat tersebut dengan jumlah tertentu untuk tujuan yang baik, maka hal itu tidaklah menyalahi syariat, karena orang seperti ini bisa saja didatangi oleh malaikat rahmat atau para malaikat pembawa rahmat disebabkan berkah ayat tersebut. Sedangkan orang yang bertujuan dunia tidak akan didatangi oleh malaikat rahmat. Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani dalam kitabnya Lataif al-Minal wal Akhlaq mengutip dari Ibnu Arab bahwa ia berkata, "Barang siapa ingin tidak tersesat, maka janganlah dia membuang timbangan syariat dari tangannya, meskipun sekejap mata. Sebaliknya, hendaklah selalu membawanya di malam dan siang hari, mengiringi setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Kita tidak akan memiliki timbangan syariat tanpa menimba ilmu agama dari para ulama yang terpercaya. Setiap kita menghadiri majelis-majelis ilmu agama, maka akan semakin kuat timbangan syariat di tangan kita. Seseorang yang mempelajari dan memahami ilmu agama dengan baik, maka ia akan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan keji, antara yang halal dan yang haram, antara kekufuran dan keimanan, antara kiai dan peramal, antara ustadz dan dukun, dan antara ulama dan penyihir. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin." Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.